Tapi penasaran oge sih hayang nyobaan masuk. Dia teh buka pintu. Di dalam teh biasa sambil melak cangkeng ngomong, mana jurig-jurig bohong. Pas ngomong dengan sompralna si Arif. Pas ngomong gitu lampu teh langsung hidup mati. Loncat si Arif teh keluar. Astagfirullah asli aya jurigan. Dia tuh sampai keluar. Saya juga spontan, bukannya takut tapi karena spontan si Arif gitu, saya juga pada ikut keluar. Nanti kunaon ya? Kelo di jerona penuh, kata dia teh gitu. Penuh naon cing teh barang mah cuma sedikit. Saya tuh cuman bilang gitu aja. Penuh bro, itu ada perempuan yang bekas kecelakaan. Bro, di atas pintu teh ada kepala ieu senaon mencek anu di air keras. Nah di situ eta nama cing teh berarti kasur yang ini. Saya buka si kasur teh, jadi kan pakai ranjang gitu ya, ranjang pendek. Saya buka. Nah di situ mah saya bukan mau pingsan ya, lemes gitu. Pas saya buka teh, astagfirullah. Tong dibuka aja, nggak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Cekam, kita ketemu lagi di channel yang akan mengisahkan kembali cerita-cerita yang horor dan mencekam tentunya. Nah, di sini saya mengingatkan kembali bahwa channel Malam Mencekam itu selalu upload di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Jamnya tepat pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Sobat MM, catat harinya, catat jamnya supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video yang akan kami upload untuk berikutnya. Nah, di studio kebetulan sudah hadir seorang narasumber, yaitu dengan Kang Firman. Assalamualaikum Kang Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Kang Firman ini sebelumnya sudah pernah hadir ya di video yang sudah lewat, yaitu di video yang ini. Anda boleh lihat di situ Kang Firman juga bercerita mengisahkan kisah pengalaman mistisnya dan tidak kalah serunya. Oke, namun sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol dengan Kang Firman, saya ada mau kasih info kepada teman-teman sekalian, Sobat MM, bahwa tim Malam Mencekam sudah mempersiapkan kenang-kenangan eksklusif dari tim Malam Mencekam untuk narasumber. Jadi kalau Anda punya kisah yang menarik dan Anda bercerita menjadi seorang narasumber di Malam Mencekam, Anda juga akan dapat kenang-kenangan eksklusif dari Malam Mencekam. Seperti apa? Ini saya perlihatkan. Ini saya liatin. Inilah kenang-kenangan eksklusif dari Malam Mencekam, yaitu kaos. Ini lumayan enak banget kainnya. Ini bisa dipakai untuk jalan-jalan. Di sini ada tulisan Malam Mencekam, The Witness, artinya bagi mereka yang memang menjadi narasumber. Dan di belakangnya juga ada tulisan Malam Mencekam. Nah, ini nanti kita akan kasih ke Kang Firman, tapi nanti. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Kang Firman. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Aktivitas gimana selama ini? Alhamdulillah lancar, aktivitas ya? Lancar lah, walaupun dalam posisi masih pandemi lah. Pandemi ya. Alhamdulillah sih, secara aktivitas nggak ada yang terhambat lah ya, karena memang kegiatan sehari-hari lebih banyak di bidang pertanian lah ya. Di pertanian ya. Nah, Kang Firman ini kan ada channel YouTube juga ya? Ya, alhamdulillah ada. Namanya apa nih? Wanci Sarupna. Wanci Sarupna ya. Itu
seperti apa nih kontennya? Jadi lebih menceritakan ke sejarah dan menguak beberapa sejarah yang memang tidak terungkap di dunia nyata. Jadi kita menyikap sejarah tapi dari sisi yang lain gitu. Jadi ada beberapa dari sisi-sisi gaib gitu, storytelling dengan beberapa tokoh juga. Oh, itu dikisahkan di channel Wanci Saruna. Ya. Nah, Kang, di video kali ini kira-kira apa nih yang mau dikisahkan nih? Jadi saya ingin menceritakan kisah mencekam saya waktu itu ketika melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata, yang kebetulan waktu itu saya berkuliah di salah satu kampus di Kota Bandung. Dan kebetulan juga waktu itu KKN saya di daerah Kota Sukabumi. Ada apa di sana? Ada gangguan seperti apa? Jadi ada beberapa gangguan dari makhluk astral lah ya, tepatnya di kontrakan atau di base camp tempat kita nginep KKN. Ya, nginep KKN waktu itu. Itu selama 1,5 bulan tuh ya di situ ya. Jadi KKN ya Biasanya. kurang lebih 1,5 bulan lah, 6 minggu lah waktu itu. Jadi selama 1,5 bulan itu banyak mendapatkan ya teror kejadian-kejadian atau ya, kejadian-kejadian di yang luar aneh. nalar lah ya. Cukup mengerikan nggak? Sangat mengerikan lah kalau menurut saya. Oke, tahan dulu Kang ceritanya. Kita nanti cerita lagi yang lebih detail nih ya. Oke, siap. Sobat Neo sekalian, Anda jangan kemana-mana, tetap simak, siapkan kopi Anda, dan nikmati kisah yang akan disampaikan oleh Kang Firman pada saat beliau melakukan kuliah kerja nyata KKN dan mendapatkan teror-teror dari makhluk-makhluk astral. Tetap di Malam Mencekam. Oke, Sobat MM, kita akan langsung masuk ke ceritanya. Kita akan ngobrol langsung seperti apa horornya, seperti apa mencekamnya. Kisah KKN 1,5 bulan yang dialami oleh Kang Firman. Kang Firman, itu tahun berapa itu? Tahun 2012. 2012. Awalnya gimana nih? Jadi awalnya ya biasalah, waktu itu memang sudah tibanya karena udah semester 7 ya. Jadi semester 7 itu memang ada salah satu SKS lah ya. Di situ untuk kuliah kerja nyata, dan kebetulan waktu itu saya ditempatkan di salah satu tempat di Kota Sukabumi. Sukabumi. Jadi satu kelompok itu rata-ratanya cuman nggak sama juga sih, ada yang 10, ada yang 12 orang, dan kebetulan waktu itu saya sekitar 12 orang lah di Jumlahnya kelompok total. saya itu. Jadi total kelompok saya itu 12 orang. Jadi awalnya sih nggak ada hal yang mengherankan atau yang janggal gitu ya. Kita biasa aja waktu itu, karena berangkat juga bareng-bareng naik bis ke Sukabuminya Dengan kelompok lain? Sama-sama. dengan kelompok yang lain waktu itu, karena memang langsung pembukaan oleh rektor kan waktu itu di sebuah lapangan besar. Jadi pembukaan, nah setelah pembukaan barulah disebar ke tempat-tempat yang sudah dituju oleh pihak kampus waktu itu. Nah, kan kesulitan pertama KKN itu kita ketika datang ke tempat itu pertama ada adaptasi ya. Tapi ada hal yang paling urgent lagi, yaitu nyari tempat buat penginapan, base camp lah disebutnya kalau anak-anak waktu itu. Nah, kita dalam 1-2 hari awalnya kita datang dulu ke desa dan dikasih penginapan kayak semacam kamar tamu lah di kantor desa waktu itu. Di kantor desa ada ya. Jadi kata Kades, sebelum mendapatkan base camp kalian nginep dulu di sini. Nah, waktu itu sekitar 2 hari lah kita nginep di sambil nyari Kades. nyari Nah, base camp. kita nyari-nyari. Nah, waktu itu alhamdulillah dalam belum 2 hari sih waktu itu, baru 1 hari, besoknya ya hari kedua, tapi belum masuk ke malam kedua gitu. Nah, hari keduanya saya dan teman-teman itu dapat base camp waktu itu. Fix lah dengan harga waktu itu 1,5 juta untuk selama KKN. Jadi selama 1,5 bulan itu kita dikasih harga 1,5 juta sama yang punya rumah, karena memang bentuknya rumah waktu itu. Nah, cuma kan balik lagi karena kita 12 orang, 12 kepala, artinya beda kemauan juga kadang gitu kan. Terus orang juga berbeda-beda sifat lah. Nah, kebetulan waktu itu karena di KKN saya itu 8 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Nah, ada satu perempuan yang dalam tanda kutip manja.
Jadi karena dia tuh mungkin dari keluarga yang berada lah ya. Dia nggak biasa hidup bareng gitu, apa di base camp, apa kamar mandi bareng-bareng kan, terus makan bareng-bareng. Karena waktu itu saya sebagai wakil ketua KKN. Nah, wakil ketua KKN, si teman saya itu namanya Empit lah ya. Si Empit ini si perempuan yang manja ini. Perempuan ini yang manja itu bilang ke saya, saya mah nggak betah di sini. Saya kan balik nanya, emang Pit kamu nggak betah kenapa? Karena tempatnya jelek atau kumuh atau gimana? Bukan masalah itunya sih, yang jelas kalau aku katanya nggak biasa bareng-bareng kayak gini gitu. Jadi kan kamar mandi satu, walaupun gantian tapi kan tetap bareng katanya, kata dia. Jadi saya nggak mau di sini, bisa nggak kalau aku itu ngontraknya sendiri katanya, beda gitu. Nah karena waktu itu saya yang ada di base camp dan waktu itu ketua kelompok kebetulan teman dekat saya, Kang Egi. Nah, dia lagi keluar. Oke, nanti deh saya diskusiin sama ketua kelompok karena kan di sini saya cuman wakil buat nggak bisa ngambil keputusan langsung lah. Nah, waktu itu kebetulan Kang Egi datang, saya obrolin, kata Kang Egi, ya udah kita diskusiin aja karena kan memang kita juga di sini bareng-bareng. Akhirnya waktu itu habis maghrib lah dikumpulin sama Kang Egi setelah pembagian tugas yang ngajar di mana gitu. Nah, Kang Egi ngutarain lah keinginan si Empit ini, bilang ke teman-teman kalau dia itu nggak bisa hidup bareng gini. Nah akhirnya saya sama Kang Egi belum bertugas KKN waktu itu, jadi tugas saya malah nyari kontrakan buat si Empit ini gitu. Akhirnya saya nyari-nyari sama Kang Egi, hari pertama memang nggak dapet, kita baru nanya-nanya aja. Nah hari kedua kebetulan waktu itu asar, waktunya saya sama Kang Egi sholat di sebuah masjid, ngobrol-ngobrol, ada yang nanya gini, orang baru ya di sini? Ya saya KKN dari kampus gitu. Oh gimana daerah sini? Kata saya, alhamdulillah daerah sini baik-baik, ramah-ramah. Cuman ini saya ada satu kendala, waktu itu memang kebetulan pemuda yang sepantaran lah ya, pemuda yang sepantaran. Oh ya apa? Saya lagi nyari kontrakan satu tapi kamar kecil juga nggak apa-apa buat satu orang. Oh ada, kata dia. Tapi rumah ini udah lama kosong, jadi bukan rumah sih, kayak petakan gitulah ya, kayak rumah petak gitu, kecil kamar katanya. Tapi udah lama kosong. Saya juga nggak tahu itu dikontrakin atau enggak. Cuman saya setiap lewat ke situ katanya itu selalu kosong. Mungkin saja, bisa saja dikontrakin gitu. Tapi ada beberapa rumah kok di pinggirnya, bisa tanya-tanya. Saya cuma nanya di sebelah mana masjid, nanti aja ke atas sedikit katanya, itu di situ ada rumah warna cat warna coklat katanya. Jadi karena memang ketahuan itu, kata saya takut salah warna cat coklat. Enggak, soalnya yang ini mah katanya masih pakai bilik, si yang depannya itu balkonnya itu pakai bilik gitu. Jadi katanya pakai bilik hias. Oh ya udah, berlalu begitu aja. Saya habis sholat sama Kang Egi ke atas. Nah nemulah bener, oh mungkin ini yang diceritain si tadi di masjid gitu kan. Nah saya sama Egi nyari-nyari lah ke rumah tetangga, siapa tahu ada yang tahu yang punya rumah itu. Ke rumah pertama nggak tahu, kedua nggak tahu. Kata si ibu rumah yang kedua malah bilang gini, nyaranin kalau bisa ke si ibu warung, katanya kalau nggak salah dulu yang punya rumah ini pernah semacam ngasih wasiat atau amanat lah ke si ibu warung gitu. Akhirnya saya ke warung sama Egi ngobrol, kata si ibu, oh iya dulu si ibunya sempat bilang gini, kalau ada yang mau nempatin silahkan gitu. Ya dikontrakin lah, tapi saya juga nggak tahu harganya berapa, kata si ibu warung seperti itu. Nah si ibu yang punyanya sendiri di mana Bu? Saya bertanya begitu. Rumahnya nggak terlalu jauh, tapi biasanya katanya dia itu setiap hari Jumat pasti bersih-bersih. Oh ke tempat itu, ke kontrak itu pasti dia bersih-bersih. Nah karena kebetulan waktu itu hari Rabu, berarti kan ada spare waktu 2 hari lah ya. Saya sama Egi sambil ngopi, oh yaudah Bu makasih. Akhirnya saya balik ke base camp dan bilanglah ke si Empit ini yang mau ngontrak. Kayaknya janji saya agak karena saya janjinya 2 hari kan waktu itu, mungkin 2 hari lagi dapat kontrakan, pasti dapat hari Jumat. Walaupun si Empit udah tetap ngerengek, enggak pengen sekarang, tapi kan karena nggak ada mau gimana gitu. Tunggu aja hari Jumat. Nah, tibalah hari Jumat waktu itu. Saya pagi-pagi sekali lah sama Egi bangun. Waktu itu udah sholat subuh dan saya langsung nongkrong di rumah itu karena takut ketinggalan si ibunya, takut udah pulang lagi. Saya nunggu dari jam 6 pagi di situ. Nah ternyata sekitar jam 9 pagi datang si ibunya. Dan memang mungkin si ibu juga heran karena jarang ada orang yang duduk di sekitaran kontrakan itu. Ada orang, si ibunya malahan yang pertama kali nanya ke kita. Jadi si ibunya nanya gini,
iya Kang ada yang bisa dibantu atau apa katanya. Enggak Bu, saya mau nanya ini yang punya rumah ini kita butuh kontrakan buat siapa? Temen kami, jadi kami KKN, saya cerita lah, saya KKN dari kampus di Bandung ke sini butuh kontrakan buat 1 orang buat perempuan. Si ibunya senyum awalnya, jadi nggak ada hal curiga apa-apa kata si ibunya. Oh bagus, tempat mah selalu saya bersihin kok, katanya rapih, enak lah, apalagi buat anak perempuan kata si ibunya gitu. Karena udah ada sinyal pasti ngasih kan, saya nggak banyak basa-basi, saya langsung nanya permasalahan harga waktu itu. Ya Bu, kalau harganya berapa nih kira-kira karena kita kisaran 1,5 bulan di sini. Si ibunya malah bilang begini, kalau mau ditempatin mah silahkan aja. Oh. Jadi kata si ibunya, silahkan aja kalau mau ditempatin mah, nggak apa-apa katanya. Karena memang tempatnya nggak ditempatin juga kata si ibunya, silahkan aja. Saya waktu itu nggak ada curiga apa-apa, malahan atoh lah kata orang Sunda mah baik bunga bener gitu ya. Baik si ibu, jadi seolah-olah gayung bersambut gitu. Jadi wah si ibu teh baik gening gitu. Saya ngobrol sama Egi, gimana? Ya udah ini aja lah, daripada ribet nyari lagi, bukan permasalahan uang juga kan, tapi karena waktu juga kita banyak kegiatan gitu kan. Akhirnya ya udah Bu, kapan mau diisi kata si ibunya gitu. Ya kalau bisa mah sekarang juga sih Bu, mending lihat dulu kata si ibunya gitu. Jadi posisi kontrakannya itu si ibu buka, jadi posisi kontrakannya itu kalau ini kan ke kiblat, berarti kalau ke sini itu ke selatan ya, ke selatan ke kidul orang Sunda ya, yang hareup ngidul. Jadi ini jalan posisinya. Ini jalan utama, bukan jalan utama sih tapi jalan gang tapi masuk mobil. Jalan gang cukup ya, mobil cukup jadi masuk bukan ya. jalan utama lah ya gitu, jalan gang. Nah, ini posisi jalan, nah ini kontrakan. Jadi pintunya itu dari sini, pintu dari sini. Tapi sebelum masuk ke kontrakan teh si pintu teh kayak lorong. Tapi tertutup, bukan teras. Tapi tertutup gitu kayak lorong. Nah, di lorong ini teh ada 3 kursi dan meja buat tempat ngopi lah. Nah, di depannya ada jendela. Nah, dari pintu sini itu muka lorong. Nah, pintu masuk kontrakannya itu di sini. Jadi saya masuk, si ibu emang pas saya masuk jangankan curiga, malah saya seneng, bersih, enak loh. Kata si ibu, nah ini lorongnya kalau kalian mau ngopi-ngopi di sini bisa lah. Katanya takut ada yang ngerokok kalau anak cowok kan katanya. Nah, terus si ibu buka juga si kamarnya. Saya masuk. Nah, posisi kamarnya itu, jadi pas masuk itu ada kasur 2, kiri kanan kasur 2. Nah, di pinggir yang kasur ini ada pintu kamar kecil. Kira saya itu kamar mandi. Jadi saya cuma meriksa, ternyata di sebelah sini. Jadi posisinya ini kasur 2. Nah gitu kayak letter L. Nah di sini dapur sama kamar mandi. Saya karena belum ke situ langsung nembak yang pintu itu yang pinggir kasur kan. Si ibunya masuk, Bu ini kamar mandi. Dia diam nggak ngejawab, cuman bilang gini, oh kalau kamar mandi yang sebelah sini. Saya lihat, nah ini kamar mandi sama dapur. Ya udah, saya nggak ngeh kalau pertanyaan saya itu nggak dijawab. Cuman nah ini kamar mandi nanya yang pintu yang nanya yang pintu pertama itu. Udahlah. Oh iya Bu, saya sekali lagi nih nanya lagi saya permasalahan harga. Karena kan saya nggak enak ya di tempat orang juga. Enggak deh, kalau kalian mau ngisi mah silakan aja. Tapi saya karena kan karena nggak enak juga ya. Ya ini mah Bu, ini aja lah buat uang sampah atau uang bebersih apalah. Ya udah deh kalau kalian maksa mah kata si ibunya teh. Nggak apa-apa 1,5 bulan 200.000 gitu kata si ibunya. Kata saya oke lah Bu, deal. Kata saya itu uangnya sekarang. Si ibunya jangan, nanti aja di akhir masalah uang mah gitu. Sekali lagi saya nanya masalah pintu itu karena saya masih penasaran belum dijawab ya. Bu kalau ini pintu kamar ini gimana? Si ibunya malah ngejawab gini, kalian kan sebentar lagi Jumatan, mending barang-barang angkat aja sekarang. Saya juga terasa terhipnotis, dialihkan. Saya sama Egi, ya udah Gi, ayo kita ke base camp, bisa kasih tahu si Empit kalau udah dapat kontrakan gitu. Saya nggak dijawab lagi waktu itu. Saya keluar karena memang nggak terlalu jauh dengan base camp itu, ya kan. Jalan kaki agak ke belakang, jadi base camp itu kayak ada gang kecil masuk lagi ke dalam gitu. Saya ke base camp ngobrol lah sama teman-teman karena waktu itu teman-teman yang cowok udah pada mandi karena siap-siap mau Jumatan. Itu udah dapat nih kontrakan, tapi karena si ibunya mumpung masih ada sekarang, mending pindahan sekarang aja. Nah teman-teman juga sebelum Jumatan takut ada barang yang tertinggal, mending bareng-bareng aja kita angkutin. Nah waktu itu sepakatlah barang-barang diangkutin. Kita belum sempat beberes karena udah waktu Jumat udah masuk kan.
Waktu itu saya sholat Jumat. Nah yang perempuan yang berempat, si Empit sama si Ahong waktu itu berdua. Yang berdua diem di base camp. Nah si Empit sama si Ahong beres-beres lah. Saya Jumatan. Beres Jumatan, saya ikut beberes juga. Saya cuman merenahin beberapa colokan listrik, takut apa gitu ya. Saya beberes. Nah udah beberes waktu itu sekitar jam 2 sorean. Beres lah, udah kelar lah, semua kelar. Nah waktu itu karena saya waktu itu karena nggak tahu ya, saya kalau ada di tempat sesuatu hal-hal yang gaib, hati itu agak connect. Jadi merasa, tapi saya kok mau ninggalin tempat ini itu ada ngerasa ada apa ya? Berat ada, gitu. Iya, ada sesuatu yang janggal gitu di tempat ini. Tapi saya kalau bicara juga malah nakutin yang perempuan gitu. Akhirnya saya nggak ngomong. Cuman waktu itu jam 2 jam 2 sore ya udah, kamu fix ya tempat di sini. Mulai besok ngajar nggak usah disuruh lagi karena udah dibagi tugas itu kan. Silakan aja. Cuman nanti kalau mau kumpulan apa ya eta mah wayahna lah kudu ka base camp gitu. Kata dia, oke lah, dia menyetujui. Akhirnya saya sama Egi keluar. Waktu itu karena hari Jumat juga libur, pengajian yang di masjid juga libur, kita nggak ngajar, saya ngopi sama Egi. Saya ngobrol sama Egi itu. Saya cuma pribadinya, tapi walau alam cintanya tempatnya bersih, enak. Pertama saya mah curiga cinta si ibu gratis, tetap gratis. Yang kedua cinta saya masih ada hati yang menjangkal. Egi nanya, apa yang menjangkal gitu? Eta cinta pintu anu di pinggir kasur. Saya 2 kali nanya nggak dijawab. Dialihin wae, dialihkan wae ke si ibu. Eta mah meureun poho ngejawab gitu. Udahlah berlalu begitu saja, udahlah biarin. Malam berlalu begitu saja, ya tidur nyenyak karena habis kegiatannya, siangnya tidurnya. Besok pagi pas mau ngajar, si Empit datang ke base camp. Pagi-pagi. Saya agak heran dan agak kesel. Budak naon deui sih datang ke base camp. Kontrakan sudah dikasih sendiri ya kan, jadwal sudah ada cinta gitu. Tapi kayak orang yang habis nangis gitu. Kayak orang yang habis nangis. Saya teh nanya, kunaon deui gitu. Kata dia, "Oh, ini mah senam mau ngejerumusin," kata dia teh gitu. Kata si Empit. Ngejerumuskeun naon? Jadi semalam teh enggak bisa tidur. Ya tuh cinta tidur mah tinggal merem saya tuh ya. Dialih-alihkan lah, walaupun saya langsung tegue karena ada pirasat jelek gitu ya awalnya. Ini di awal juga udah merasa udah ngerasa pirasat nggak enak. Wah cinta tuh tidur mah tinggal merem, tutupan ku bantal beres gitu. Mang aya naon gitu. Jadi semalam teh aku teh bikin laporan lah, buka laptop sekalian Facebookan gitu. Sekitar jam 9 teh ngantuk sudah mau tidur. Sebenarnya mah udah merem, udah tidur. Ngedengar suara kotak musik. Oh ada suara musik. Ada suara kotak musik. Awalnya dia mah dikirain teh tina laptop. Jadi dia bangun teh ingetnya laptop gitunya. Oh laptop belum dimatiin, ternyata benar. Kalau dia teh kan laptop layarnya mah mati gitunya. Sama dia teh diklik hidup. Oh bener meren dari laptop yang dimatiin. Dia teh meren belum nge. Pas dia berbaring lagi, nyala lagi si kotak musik teh. Terdengar lagi. Dia teh mulai bingung gitu. Suara teh kan kotak musik neng nong. Nah yang itu teh suara teh gitu. Jadi nya serem lah lamun malam mah, memang lamun bareng-bareng mah suara kotak musik teh enak gitu nya. Si Empit teh ngedenger dari mana suaranya? Mungkin dari luar. Awalnya dia mah berpikirnya begitu. Berpikirnya teh karena dia nggak berani cuman buka pintu kontrakan, karena kan di depan pintu kontrakan teh lorongnya. Nah dia nggak berani buka jendela sama pintu yang ini, cuman buka pintu itu aja sampai di lorong gitu. Tapi perasaan mah udah sepi, udah ada karena bukan jalan utama ya kan. Perasaan udah sepi, dia teh masuk deui. Nah kebetulan dia teh kan ranjang teh 2. Nah dia teh tidur teh di sini yang dekat pintu itu yang waktu saya pertanyakan ke si ibu kosan. Dia teh ngedengar ternyata suara kotak musik teh dari situ. Dia dari kamar itu. Dari kamar itu. Jadi dia teh duduk mau ke kamar mandi takut. Jadi dia teh cuman berdoa aja. Jadi semalaman teh dia diam. Kata saya teh kan ada teleponnya, kenapa nggak nelpon? Kata saya teh gitunya malam-malam. Jadi kata dia teh ngeblank, nggak inget apa-apa. Jadi yang di pikiran teh takut. Jadi ngedeg-deg gitu, gemeteran, ketakutan dia tadi. Saya teh nggak terlalu percaya gitu. Tapi anehnya gini, saya nggak percaya sama dia. Dan dia kan nggak mau tinggal di base camp bareng-bareng. Nah waktu itu mah dia malah mau nginep di base camp.
Waktu ngadu itu, setelah waktu ngadu itu. setelah ngadu itu kata saya, kan kamu mau udah punya kontrakan sendiri, pengen misah? Enggak, sekarang mau pengen di sini aja. Saya tuh sama Egi campur kehelnya, kesel. Pengen kontrakan sendiri, cintanya udah dapet kontrakan pengen di sini. Ya, jadi akhirnya mas saya juga marah-marah karena kesel, Pak. Ya kan, sudah aku ceritain keadaannya kayak gitu. Akhirnya saya sama Egi inisiatif. Kayaknya mah cinta kita harus ekspansi ke sana cinta. Naon ya? gitu. Orang cobaan gitu. Nah, akhirnya saya sepakat karena waktu itu kan hari Sabtu ya kan. Nah, hari Sabtu saya sama Egi sepakatlah untuk nginep di kontrakannya dia. Simpit. Simpit. Tapi saya bilang ke Simpit, tapi kamu juga nginep di sana sebagai pembuktian. Bila perlu temen perempuan yang di base camp ajak satu orang. Nah, waktu itu kebetulan si Ahong. Si Empit sama si Ahong tidur di sini, saya sama si Egi di sini. Nah, waktu itu biasa sebenarnya mah dari maghrib juga saya udah siap-siap awalnya mah. Cinta nggak ada apa-apa. Saya menghibur diri, menghibur mereka. Sok we jeung kerjain tugas atau apalah cinta buat besok gitu. Berarti tujuannya mau membuktikan nih. Mau membuktikan. Bener nggak ya cerita si Empit ini? Gitu, karena perempuan manja teh abahnya takutnya diada-ada gitu. Nah, yang perempuan itu tidur dua-duanya. Saya belum sama Egi lagi. Saya sebenarnya mah kalau ada mah takut, saya juga ada bingungnya. Jeung si Egi teh sambil ngerumpi. Jeung teh kabayangnya malam-malam gini, waktu itu sekitar jam 10-an lah, belum terlalu malam. Kebayangnya jeung teh malam-malam gini sepi, sunyi, enggak ada suara apa-apa. Kotak musik teng nong jeung teh kebayangnya gitu. Di obrolan. Di obrolan. Cek saya gitu. Wah, kemana wae santai wah. Urang mah tunduh rek sare kata saya gitu. Sok we atuh rek sare mah, urang mah can tunduh. Sebenarnya mah lain can tunduh bah saya teh. Saya mah tetap pengen ngebuktiin. Bener apa ya? Gitu. Saya tidur. Jam 11 berlalu, jam 12 masih belum ada apa-apa. Saya teh sambil ngopi, ngarokok gitu ya. Biasa we. Cing teh. Pohong budak teh gitu dalam hati. Udah tidur. Nah, kotak musik enggak ada suara, Bah. Cuman saya nengok ke ranjang yang perempuan, saya ngelihat ada yang janggal. Jadi kan si Empit itu tidur dia deket tembok. Nah di sini si Ahong sebelahnya. Di sebelahnya. Saya ngelihat badan si Ahong kayak ada yang nonjok dari bawah teh gigian tah. Ciga cacing kepanasan. Si Ahong kena. Ada yang bergerak dari bawah. Bergerak. Sehingga kena badannya si Ahong. Si Ahong gitu. Naon gitunya. Meren mimpi jaipongan kata saya teh gitu. Cing teh atau lagi breakdance gitu ya. Cing teh. Ya merenan cing teh keur ngimpi jaipongan ya gitu. Saya mah enggak banyak ini. Biarin we enggak saya ini enggak biasa. Saya bang ngarokok. Sampai ke adzan awal jam 3. Jam 3 subuh. Iya. Adzan awal kedengar. Barangun lah yang perempuan. Bangun. Si Ahong teh duduk kikian. Aduh. Nong capek jeung teh jaipongan gitu kata saya. Aneh sana semalam teh. Jadi ngantuk berat tapi asa ada yang nonyok dari bawah teh gitu. Terus saya teh meureun sakit pinggang jeung teh meureunnan keseleo apa kram gitu. Enggak sih ini mah beda. Padahal saya dalam hati semalam ngelihat dia kikituan gitunya gerak-gerak. Saya mah enggak mau bilangin saya ngeliat gini, enggak mau awalnya mah. Cing teh mah perasaan hungkul gitu. Asli dia mah kerasa sakit kata saya, asli sakit bisa. Saya teh mulai deg-degan namanya mah. Terus cinta da adzan awal nanti we adzan subuh dibangunin sok we taridur deui gitu. Pas dua yang perempuan itu mau tidur, saya bangunin si Egi udang gitu, si Egi bangun. Pas si Egi bangun, yang perempuan teh merenan belum bisa langsung tidur merenya baru rebahan meureun jam 3. Kedengar suara kotak musik. Pas dua yang perempuan itu mau tidur, saya bangun di Egi udang gitu, saya bangun. Pas si Egi bangun, yang perempuan teh merenan belum bisa langsung tidur merenya baru rebahan meureun jam 3. Kedengar suara kotak musik. Di situ mulai kotak musik itu teng dong. Si Egi nu meeting ngarejat si Egi teh. Wah, asli kotak musik teh ada.
Nah yang perempuan teh merendah belum pada tidurnya, dia teh bangun. Tuh kan benar kata aku, kata Simpit itu suara kotak musik. Saya mah pura-pura nggak dengar waktu itu teh. Padahal ngedenger ya? Padahal mah ngedenger. Wah bohong cinta itu mah halusinasi karena memang udah dari awal ke branchnya ada suara kotak musik cinta gitu. Sok Ahong cinta nggak ngedenger kan? Si Ahong mah udah polos merenya, udah nggak tahu settingan saya sama si Egi. Bener aku juga ngedenger kata si Ahong teh. Berarti cinta kalian mah kudu KTHT isukan mah cinta. Dah bohong cinta nggak ada kotak musik. Padahal saya jeung si Egi teh patoel-toel Pak. Bener saya ngedengnya sarua. Jangan geus we antep cenah bisa tambah mencekamnya kayak nungguan pagi-pagi gitu. Mereka teh nggak mau tidur daruduk we ciga nu ngadeg-deg teh apa. Saya teh pura-pura bisa teh nya. Nah, cini cing teh ku saya didoakeun cing salalamet gitu awalnya. Biasa saya teh ngadoa maca Al-Fatihah biar mereka tenang. Nah saya ge ngedengar saya mau ke kamar mandi dulu. Pas ke kamar mandi teh saya ge sambil ngaraba tembok itu karena kan posisinya ini ranjang. Nah kan kamar mandi teh kesini sama dapur. Nah ini kamar yang kecil itu. Saya ge sambil bener sing teh da suara teh ti dieu gitu. Tapi saya nggak mau padahal saya ke kamar mandi ge rada merinding oge sebenarnya mah gitu. Kerasa ya. Kerasa lah aura mistisna gitu. Saya keluar deui geus we cing teh kieu aya mah kalau enggak pada tidur lagi mah mending we tuh tahajud gitu. Salat sunat lah apa gitu. Ngararaji da bararisa gitu. Ya udah tuh dua anak ke kamar mandi warudu. Biasa sarolat. Sampai adzan subuh kita teh ngaji bareng. Biasa basi suara kotak musik teh enggak ada, saya ge ngedenger udah enggak ada. Pagi-paginya mereka teh karena perempuan itu bah satu mulut bisa salembur lahnya. Mereka teh nyarita ke temen yang di base camp. Temen yang di base camp teh kan merenan punya nomor WA yang di kelompok mana di share lah rame tau bah. Yang di kelompok saya teh ada kejadian mistis. Nah awalnya ya mas saya masih ingat waktu itu teh ada temen orang Bekasi namanya teh si Arif. Nah si Arif mah karena orang nanti nggak percaya mistis gitu bilang gini ke saya nelpon awalnya. Wah ente mas zaman ayeuna masih percaya kan hal-hal nu horor. Di mana tempat kagak anu ente? Sherlock kata dia tuh. Di Sherlock lah ke saya teh gitu. Datang dia teh ke kain malahan mas sama Egi sama saya ngobrol sama teman-teman yang lain ngobrol. Si Arif teh di mana tempatnya? Tak iya kontrakan. Masih siang waktu itu mah. Datang masuk. Wah bohong tempat enakeun kieu samalahan mah tidur gak nyenyak kata dia gitu. Nyangka waktu buktikeun cing teh malam tong ayeuna gitu. Beres lah waktu itu teh berkegiatan seperti biasa. Nah maghrib tiba datang lah kita teh yang di lorong itu teh ngaropi bah. Ngaropi biasa. Mun benar cenah aya jurig direkam cik si Arif teh gitu Kata dia. Kata dia teh. Beres adzan Isya eta. Beres adzan Isya masih kada ngopi. Sudah bohong Balik ke kelompok saya kata si Arif teh gitu. Tapi penasaran oge sih hayang nyobaan masuk gitu. Dia teh buka pintu. Di dalam teh biasa sambil melak cangkeng. Mana jurig-jurig bohong. Pas ngomong dengan sompralna pas ngomong gitu lampu teh langsung hidup mati loncat si Arif teh keluar. Astagfirullah asli aya jurigan dia tuh sampai keluar. Saya juga spontan, bukannya takut tapi karena spontan si Arif gitu, saya juga pada ikut keluar. Astagfirullah si Arif. Kenapa Arif? Eta lampu sana langsung hidup mati. Tuh kan gitu. Bener ya mas, pasti ada sesuatu cinta di sini. Gitu. Jadi gimana tuh solusinya? Ya udah gini ngobrol saya Arif waktu itu Egi, si Ahong sama Simpit ngobrol. Udah David gini sekarang, karena kita nggak hafal daerah, mending lebih baik kita di base camp aja deh, jangan di sini. Gitu. Simpit akhirnya menyetujui ya udah tuh di base camp, kata dia teh. Tapi aku kalau siang mau mandi kesini aja. Nah mending kena gitu cing teh. Tidur di base camp biar nggak ada apa-apa cing teh gitu. Akhirnya dia menyetujui lah malam itu mah di base camp. Ke base campnya malam itu mah lewat lah begitu saja dan nggak ada apa-apa di base camp mah gitu. Nah besoknya saya sama Egi teh berdiskusi ngobrol. Bener dah penasaran. Jadi bukannya saya mau sompral banyak, tapi saya mah pengen membuktikan ada apa di kamar itu. Jadi saya pengen nyingkronin apa yang saya tanyakan ke si ibu di awal 2 kali nggak dijawab. Terus makin penasaran lah dikasih gratis dan saya juga memang sudah mendengar kotak musik itu. Terus melihat si Ahong kan gerak-gerak lagi tidur. Saya penasaran. Akhirnya saya ya udahlah kita ketua-ketua kelompok yang KKN waktu itu
di WA-an we sana kumpul kita yasinan we malam-malam teh gitu. Oke lah, kapan nyameh sakral mah malam Jumat weh sana gitu kata saya gitu. Biar lebih seru. Biar lebih seru. Mun horor sekalian, mun mencekam sekalian sana gitu. Oke lah malam Jumat waktu itu. Nah kebetulan waktu itu teh ada Al-Quran besar Bang. Jadi Al-Quran ukuran besar gitu waktu itu teh. Jadi kan pas pintu kontrakan teh ini kasur 2 teh di sini ada lemari kecil kayak lemari buku gitu. Nah ada Al-Quran di atasnya teh 1. Itu dibawa dari base camp, disimpan di situ. Masuklah waktu maghrib, datanglah teman-teman teh Bang. Nah si Quran teh karena ada temen yang mau ngecas HP, kan si tempatnya teh kecilnya, jadi sapaseun Quran gitu teh Bang, sapaseun. Kata teman teh ini Quran kemana ke entah di lemari teh ada sorolokna di bawah teh, sorolok lemari. Laci. Laci. Cek saya yang bilang teh. Itu Quran mah mending masukin ke laci we cing teh daripada di situ bisi kekebulan terus bisi kena cicak cing tehnya kotor gitu. Dimasukin ke laci ngecas HP teh. Masuklah waktu Isya sholat berjamaah malahan. Beres sholat si Arif awalnya mah cerita nya ke teman-teman teh. Jadi cenah bro, ieu mah membuktikan saya teh malam-malam kemarin pernah datang ke sini ngomong sompral dan lampu langsung hidup mati gitu kata si Arif teh. Meyakinkan teman-teman yang lain. Ya udahlah cenah enggak usah dibahas atuh nu kitu na mah cenah kan ieu teh di tempatna kumaha mun aya kata yang lainnya teh gitu. Nah karena waktu itu Egi duduk di dekat pintu, eta Quran nu di laci dibuka kok gitu. Nggak bisa kebuka apa? Nggak bisa kebuka, si laci teh keras. Saya mah mikirna macet apa kumahanya cinta. Tong bercanda tuh cinta tong heureuy gitu. Bener cenah ieu mah asli ya saya dibuka. Dikunci meureun nggak ada kunci ada laci biasa gitu. Ya. Akhirnya saya karena nggak percaya sama Egi dibuka sendiri kan. Benar paguh berat. Berat. Nah di bawahnya teh kan ada pintuan. Ada pintu satunya. Pintu gitu. geser. Pintu geser. Dibuka yang bawahnya teh. Mungkin cing teh ngaganjal jadi rek dihandap digitukeun gitu. Dibuka sorolok. Nah dari bawah digitukeun sama. Enggak bisa kebuka juga. Enggak bisa kebuka, susah gitu, Bro. Saya teh ngomong teh rada sompral waktu itu. Mun bener aya juri keluar lah cing teh. Sok ngadu karena saya mikirnya banyak orang kan 8 orang berani lah gitu. Sok keluar sini kalau memang benar mah ada hantu di sini gitu saya teh ngobrol. Sama mah lampu. Lampu teh hidup mati. Bersamaan dengan bersamaan saya ngomong gitu dan laci nggak bisa dibuka. Si Arif mah karena dia udah pengalaman seperti itu di kontrakan itu, dia mah langsung lari dan beberapa temannya lari keluar. Waktu itu tinggal saya, Egi dan satu temannya si Arif yang masih di dalam. Dia rasional orangnya kayak saya lah rasional kata dia. Paling oge saklarnya atau lampunya ini biasanya mau putus nah lampu mah suka gini gitu kata dia. Di mana intinya Gi cing teh di mana stop kontaknya kata saya gitu di situ deket dapur ke dapur saya. Kan lampu teh lagi hidup mati gitu. Saya matiin, hidup. Jadi si stop kontak dimatiin si lampu hidup. Nah itu yang sama saya juga pas itu mah aneh dong. Iya saya juga takut campur soak lahnya pas cepret. Nah temen yang si Arif ini yang satu malah bilang gini, gini benar-benar tuh kan stop kontaknya dihidupin mas. Nah hidup. Saya tuh dalam hati justru sama saya tuh dimatiin stop kontak. Saya kaget. Soalnya kasih gitu. Asli stop kontak mah dipaehan jeung teh yuk. Ayo kumaha tuh cinta ieu mah menghormati teman si Arif iya we dihidupkeun. Cenah hayulah geus we keluar biar enggak panjang. Biar enggak panjang da yasinan nu apa setelah Quran ge di jero mending yasinanan di masjid we cenah gitu. Kata si gitu. Pindah we. Padahal mah teh ka masjid ka base camp balik ke base camp. Anu eta bubar ka base campna masing-masing. Saya ke base camp jeung si sambil di jalan teh ngobrol. Lah ge ieu mah jurigna asli. Kata si jurigna asli setiap ditantang keluar. Setiap ditantang keluar. Saya tambah penasaran waktu itu. Kebetulan waktu itu Egi itu punya teman yang indigo. Punya teman yang indigo. Ditelepon lah sama Egi menceritakan bla 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 bla. Nah si teman yang indigo teh sebelum menceritakan isi kosan dia bilang gini. Itu rumahnya ngadep ke selatan ya. Ada lorongnya. Di lorongnya ada meja. Terus pintu kontrakan. Kasur 2 katanya, terus ada lemari 1 deket pintu ya. Iya, saya juga agak kaget karena mungkin dia indigo ya tahu. Ya terus gimana? Karena sama Egi kan di loudspeaker waktu itu. Ya terus gimana? Itu lacinya nggak bisa dibuka ya kata dia itu.
Ya benar. Kenapa? Karena di situ ada perempuan yang duduk. Saya langsung perasaan teh nggak puguh gitu, Bu. Astagfirullah, cing teh. Benar cing teh. Panik gitu. lah ya. Panik benar, ada yang duduk apa gimana. Tapi dari nampakin mah belum. Ada yang duduk. Saya sama Egi makin soak gitu kan. Kumaha tuh ya. La haula we. Cuman si yang indigo ini bilang gini, tapi itu mas disimpannya di bawah kasur intinya mah. Kata yang teman yang indigo teh gitu, di bawah kasur. Saya teh bukan berani, malah jadi takut mau ngebuka kasur teh. Takut ada hal-hal yang saya takutnya ada benda yang bisa mencelakakan ke manusia gitu. Jadi takut benda semacam santet atau apa gitu. Saya nggak berani waktu itu. Saya cuma ngobrol sama Egi, gimana Ega tuh simpitnya diteruskan atau mending gimana? Udahlah baiknya mah udah mending di basecamp. Udah simpitnya jadi setuju di basecamp karena ketakutan dia juga. Akhirnya waktu itu karena masih siang udah cing teh baju simpit mah mending kena dibawa. Mending kena dibawa ke basecamp gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya masih ingat di basecamp itu ada temen namanya si Ahyar. Jadi dia itu ternyata agak agak bisa melihat yang kayak gitu. Si Ahyar teh. Saya bilang ke basecamp pas cerita-cerita, kata si Ahyar teh gini, sebenarnya mah saya pertama ke situ juga ngelihat bla 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 bla. Kata saya, ya kenapa nggak bilang dari awal kalau ente itu apa bisa gitu. Jadi kata si Ahyar teh, si Ahyar pas datang ke kontrakan itu pernah sekelebatan ngelihat perempuan lewat tapi di lorong. Saya nanya, masuk nggak itu cuma di lorong katanya. Tapi keluarnya lewat karena pintu lorong kan di sini. Dia ke sana, di sana kan nggak ada pintu, jadi cuma ke sana udah begitu aja. Saya mau bilang itu nggak enak, takutnya saya mengada-ngada atau apa. Tapi kan ini mah udah kejadian. Tapi kalau ente bicara di awal mah kata saya itu mungkin bisa keantisipasi sama kita kan gitu. Ya saya juga nggak enak juga, apalagi sempit dengan kondisi seperti inilah kata dia gitu. Ya terus baiknya gimana? Nah si Ahyar karena agak berani kata dia, gimana kalau kita bongkar? Karena dia mah mungkin punya ilmu turunan lah ya dari orang tuanya. Kata dia harus waktu itu teh rebo, saya kurang paham rebo pahing legi yang kayak gitunya. Cuman harus rebo pahing apa-apa kata dia. Harus Rabu itu dibongkar kata dia. Kamar itu. Kamar itu. Atau masih lama cing teh baru guys sekarang teh hari Jumat cing tehnya. Ya nggak apa-apa, udah biarin yang di situ mah udah nggak ada barang. Kalau ada barang yang diperlukan sama sempit, mending diambil siang-siang aja kata dia gitu. Datanglah hari Rabu ya kan, sampai hari Rabu si Ahyar ngingetin saya juga sebenarnya mah agak lupa ya kan karena sudah berkegiatan seperti biasa. Si Ahyar yang ngingetin, bro katanya mau ngebongkar teh kontrakan. Oh nya emang rebo ayeuna cing teh nya sana ayeuna rebo. Saya kurang paham pahing leginya malah. Nya rebo ini ke kontrakan siang-siang waktu itu. Beres ngajar lah sekitar jam 4 sore, siang-siang ke kontrakan itu. Saya, Egi sama Ahyar cuman bertiga masuk ke kontrakan. Karena saya berani itu karena Ahyar agak bisa lah gitu. Masuk ke dalam. Dia buka yang lorong. Terus kontrakan yang dalamnya mah karena kuncinya di saya buka kontrakan. Jadi yang pertama masuk itu si Ahyar. Pertama masuk dia ngejerit, pingsan. Begitu masuk menjerit pingsan si Ahyar itu. Saya sama si Egi karena nggak bisa apa-apa ya kan, kaget. Alah, yuk kunaon? Astagfirullah kumaha tuh. Saya sama Egi cuma ngobrol, ayolah, mending angkat ke base camp gitu. Waktu itu saya angkat, kunci lagi. Di luar teh saya juga mau ngangkat keluar, takut sama masyarakat apa gitu kan. Saya coba nyadarin si Ahyar itu di lorong. Ya udang. Dia tuh susah dibangun. Aduh kumaha mending cari cing teh beli air mineral gitu. Dicipratin air gitu. Ada sekitar setengah jam dia baru siuman. Dia langsung duduk, ayo bro, ayo ke base camp katanya gitu. Oh dia langsung ngomong gitu. Ya kalem atuh cing teh. Panik lah keadaan teh panik. Ya kalem. Enggak, ayo. Langsung keluar kita ke base camp. Setengah lari lah si Ahyar masuk. Di base camp teh dia nyender gini. Kunaon ya? Kelo di jerona penuh, kata dia teh gitu. Penuh naon gitu, barang mah cuma sedikit. Saya tuh cuma bilang gitu aja. Penuh bro, itu ada perempuan yang bekas kecelakaan. Terus ada yang nyimpan juga di situ. Itu di atas pintu katanya. Saya mah awalnya nggak ngeh ya.
ada apa? Kepala non uncal menceknya. Di atas teh kayak dipakai hiasan, tapi itu mah di air keras. Jadi si kulitnya masih pada ada, matanya masih ada. Saya emang nggak nge ada itu. Jadi si Ahyar bilang, "Bro, di atas pintu teh ada kepala ieu cenah non mencek anu di air keras." Nah, di situ eta nama. Saya teh ke si Egi, yang kata teman ini gue di bawah kasur, kata si Ahyar di atas di situ. Kumaha tuh Gi? Ya bingung atuh dasarna saya ge nggak bisa apa-apa kata saya gitu-gitu. Ya itu asli urang mah geus moal wani deui masuk ke kontrakan eta. Wah jeung teh ente wae anu bisa cing teh ya. Taruhlah punya ilmu dia ya keturunan. Enggak kuat apalagi saya cing teh gitu sama saya. Dipikir-pikir buat apa sih kita ngebahas kontrakan itu, udahlah mending biarin kata saya gitu-gitu. Nah saya waktu itu 2 hari lah nggak masuk ke kontrakan situ, biasa saja nggak ada apa-apa. Nah hari ketiga saya mimpi. Jadi mimpi didatangin sosok perempuan, mukanya hancur, jadi kayak orang bekas tabrakan gitu, mukanya hancur, bilang gini, tolong gitu. Di mimpi itu. Saya kan bertanya di mimpi teh, tolong kenapa? Saya tinggal di rumah itu yang belakang. Itu cinta yang dikontrak sama teman-teman gitu. Iya, tolongin saya. Saya terbangun waktu itu teh subuh sekitar jam 3:30 lah. Astagfirullahaladzim, minta tolong. Saya bangunin si Egi kan, karena saya nggak enak juga ngebangunin ini. Mimpi naon togel, si Egi malah bercanda lah. Aing cinta saya mimpi didatengin kayak bukan semacam, memang perempuan cinta yang kecelakaan, mukanya hancur tapi minta tolong. Posisinya saya tanya di mana, ya di kontrakan yang itu, persisnya cinta di kontrakan itu. Itu kumaha? Terus saya gitu, kumaha tuh? Coba we besok datang ke situ. Saya teh belum berani datang ke situ. Udahlah biarin, mungkin ini mah cuma mimpi gitu kan. Ya. Nah waktu itu saya biarin. Ada sekitar seminggu waktu itu. Waktu berlalu begitu saja. Kira-kira semingguan lagi lah KKN berakhir. Saya mimpi lagi yang sama seperti itu. Terulang lagi sama mimpi kedua kalinya sebelum siap kurang lebih seminggu berakhir KKN. Tolongin saya. Seperti itu, saya nggak bertanya di mana lagi karena saya sudah yakin aja dari kontrakan itu. Insya Allah saya tolongin gitu, saya gitu. Bangun. Besok paginya saya ngobrol sama juga nama bener-bener lah kudu ditolong apa wae lah walaupun kita nggak tahu. Nah, saya lagi sambil konsultasi sama teman yang indigo itu. Jadi ya kita pengen ngebersihin lah kontrakan itu, terus saya juga ceritain kalau saya mimpi ada yang minta tolong. Nah, teman yang indigo itu bilang gini, emang di bawah kasur itu, coba aja dibuka. Kalau bisa kontrakannya bukan diacak-acak ya, tapi dicarilah celah-celah yang kemungkinan ada hal-hal mistis yang disimpan lah gitu. Saya masuk ke situ. Saya juga baru ngeh yang diceritain si Ahyar, pas di atas pintu benar ada kepala mencek lahnya gitu. Lihat benar sih ini yang udah diceritain ke si Ahyar. Terus kasur yang perempuan, kalau yang awal dibongkar kan yang kasur yang pernah saya tidurin itu kan sama saya dibuka nggak ada apa-apa, kasur itu mah biasa aja. Berarti kasur yang ini. Saya buka si kasur teh, jadi kan pakai ranjang gitu ya, ranjang pendek. Saya buka. Nah di situ mah saya bukan mau pingsan ya, lemes gitu. Pas saya buka teh, astagfirullah. Saya sampai gini, si Egi kan karena nggak ikut buka kan, dia cuma non bro, mungkin karena si Egi nggak jelas ngelihat, non bro, tolong dibuka, nggak kuat. Gitu. Astagfirullah, istighfar ya saya, astagfirullah. Naon gitu. Kira ieu mah bisa salah, bisa salah penglihatan saya ya. Astagfirullah. Naon. Coba dibuka. Ternyata itu teh kain kapan yang berbentuk pocong. Jadi kayak kain kapan yang udah dipakai gitu. Jadi udah ditaliin gitu, tapi nggak ada isinya, tapi kain kapan aja, tapi berbentuk pocong gitu. Iya. Astagfirullah, mungkin ini yang disebut sama teman yang indigo itu awalnya dari sini. Telepon deh cinta si anak ini kok. Ditelepon deh ke saya. Baik jamaah jangan sama kita, mending ke si ibunya. Ke si ibu yang punya kontrakan, biar dia cerita riwayatnya seperti apa, baru bisa ditolong gitu. Cinta tanggung lah
Iya mah karena ketahuan lah, karena waktu itu saya juga berani karena siang kan. Insya Allah lah nggak bakalan ada apa-apa. Saya mah pengen sekalian penasaran kamar itu yang dibongkar. Saya kan digembok, si kamar itu digembok. Alah olah we cing teh kalaupun harus ngeganti sabaraha cing teh harga gembok kan gitu. Dibongkar lah sama saya si gembok. Pas dibuka teh ternyata di kamar itu jadi kamarnya kecil lah kayak ukuran 2 kali 1 lah, kecil kamar. Di dalamnya teh ada piano, ada kotak musik, kayak mainan-mainan anak perempuan lah, boneka dan lain sebagainya lah, pernak-pernik mainan perempuan. Tapi tertata rapi dan bersih. Terus saya teh si ibu teh iya urenya cintanya maksudnya kontrakan nggak mau ngejawab teh yang di dalam kamar kecil ini teh cinta ada ini. Aneh ya. Saya teh aneh ngelihat. Oh cinta malahan mah saya pegang si kotak musiknya teh. Oh cinta yang malam-malam nyala teh ini daku saya dikituin ada tombolnya teh bener nyalanya itu teng nong neng nong neng nong neng nong sambil muter gitu kayak yang apa perempuan nari gitu teng nong teng nong teng. Oh ini cinta yang malam-malam teh apakah ke masjid apakah memang mistis gitu ya. Terus saya gitu wah bener ini mah kayaknya kita kayak apa ya kayak semacam dijerumusin lah ku si ibu yang punya rumah yang punya kontrakan. Karena waktu itu 1 minggu lagi KKN selesai gitu kan. Saya tiap hari, setiap pagi datang ke situ berharap si ibunya ada gitu ke situ mau ngobrol. Nah waktu itu 3 hari sebelum KKN beres, barang-barang yang sempit itu udah diangkutin semua ke base camp. Karena waktu itu 3 hari itu sudah nggak ada kegiatan kita perpisahan sama kades dan lain sebagainya lah. Sudah perpisahan, anak-anak itu pulang duluan. Kalau saya sama si Egi belum pulang itu karena merasa saya sudah diberikan jasa lah sama si ibu, masa nggak ngucapin terima kasih. Walaupun dalam tanda kutip saya merasa dijerumuskan ke rumah hantu gitu kan, tapi saya nggak enak juga gitu. Nah, teman-teman balik, saya sama si Egi nggak balik, nunggu di situ sampai si ibunya datang. Malahan saya ke yang punya base camp itu bilang kalau bisa saya minta 3-4 hari lagi lah. Saya jam 9 pagi ke situ. Bertepatan hari Jumat. Si ibunya datang. Kebetulan si ibunya datang karena mungkin ada kebiasaan dia setiap hari Jumat bersih-bersih. Karena mungkin anak-anak mungkin disangkanya si ibu udah pulang semua ya kan. Nah, saya ke situ ketemu si ibunya. Nah, si ibunya pas mau masuk yang ke lorong itu, saya dari sini jalan sama si Egi. Bu, si ibunya kayak kaget. Jadi kayak orang apa dipikir ya? Dipikir udah pada pulang semua. Jadi kayak ngelihat mungkin belum pulang apa gimana gitu kan. Si ibunya kayak buru-buru masuk gitu. Kayak buru-buru masuk gitu. Buru-buru masuk pintu ditutup. Nah, saya kata, Bu, ini saya yang sewa kontrakan ibu. Karena kan perjanjian di awal 200.000 itu. Nah, saya mau ngasihin uang. Bu, ini saya ngontrak ini. Udah deh, uangnya bawa aja. Kata si ibunya gitu. Enggak Bu, karena kan udah perjanjian kan. Kata saya ini uangnya mau gimana gitu. Kata si ibunya tetap, udah deh bawa aja uangnya. Jadi seolah-olah si ibu nggak mau ngobrol lagi atau mungkin si ibu udah punya firasat saya ngalamin kejadian mistis gitu kan di kontrakannya. Juga mungkin. Dia nggak mau menjawab gitu. Saya sama si Egi nggak mau kalah juga, udah tungguin aja. Si ibu juga nggak bakalan seharian di sini gitu kan. Saya tungguin waktu itu. Sampai jujur waktu itu hampir-hampir mau sholat Jumatan juga saya hampir nggak Jumatan. Tapi saya Egi udah mending gantian lah, satu orang nggak Jumatan mah untuk kemaslahatan biar tahu ini tuh sebenarnya apa gitu. Jadi gimana tuh? Udah waktu itu teh saya nungguin di situ. Soalnya teh Jumatan dulu gitu. Saya Jumatan, nanti saya kalau si ibu pertengahan khutbah nggak datang saya ke masjid aja gitu. Iya. Ah ternyata saya ke masjid, si ibunya keluar. Si ibu keluar. Jadi waktu itu beres azan itu si ibunya keluar. Deh saya masih nunggu. Gimana cing teh Bu ini? Saya benar-benar pengen pertama cing teh silaturahim kan saya datang baik-baik pulang juga pengen baik-baik. Terus yang kedua cing teh saya ada perjanjian ini uang yang 200.000. Udah kan tadi kata saya juga bawa aja masalah uang. Cing teh yang ketiga ada masalah urgen Bu. Saya sih sama teman-teman mengalami beberapa kejadian mistis yang ada di sini. Nangis si ibunya teh nangis. Cing teh Bu, gini aja deh saya mau Jumatan dulu. Bisa nggak ibu nunggu di sini? Pulang Jumatan baru kita ngobrol. Kata si ibunya teh. Ya udah deh. Si ibunya masuk saya Jumatan. Saya juga sebenarnya dalam hati percaya nggak percaya. Takutnya si ibu saya Jumatan pergi gitu kan. Iya.
Saya ke masjid, beres sholat Jumatan sama saya Egi langsung aja beranjak buru-buru gitu kan, takut si ibunya pergi. Ternyata pas saya buka yang lorongnya nggak dikunci, oh benar si ibunya nunggu di dalam yang tempat lorong itu karena ada tempat duduk. Saya di situ bertiga. Jadi gimana deh? Pertama, Bu, saya ada dari awal juga saya curiga sama ibu. Pertama kontrakan digratisin, terus saya 2 kali nanya masalah pintu yang dekat kasur itu kenapa nggak ibu jawab. Terus cinta yang ketiga, saya permasalahan ada suara, cinta dan lain sebagainya saya nggak mempermasalahkan. Cuman yang jelas saya nemuin kain kapan di bawah kasur. Si ibunya nangis. Bilanglah si ibunya gini. Oh ya, terus saya satu lagi, saya mimpi didatengin anak perempuan semacam yang kecelakaan gitu. Minta tolong ke saya. Si ibunya ngomong lagi. Jadi sebenarnya Dek katanya, kamar ini itu adalah kamar anak perempuan saya, kata dia. Jadi dulu si ibu itu rumah awalnya mah rumah keluarga di situ. Sampai si ibu punya rumah di tempat lain. Nah si anak perempuannya nggak mau pindah, pengen tetap di situ, mandiri lah, pengen belajar mandiri. Cinta berapa Bu umurnya? Soalnya yang di mimpi saya mah ya kisaran anak SMA lah, kelas 2, kelas 3. Iya memang anak saya baru kelas 2 SMA. Jadi gimana? Jadi suatu hari katanya anak saya itu mengalami kecelakaan. Di tahun berapa tuh? Dan meninggal dunia. Si ibunya itu bilang sekitar tahun 2000-an lah. 2000 apa 2001-an lah kecelakaan itu. Kecelakaan, meninggal dunia. Waktu itu si ibu sebenarnya mah di rumah yang ini pun ngerasa gelisah pada hari itu gitu ya untuk meninggalkan si anak perempuannya. Cuman karena si ibu dan suami dan anak-anaknya yang lainnya udah tinggal di sini, dia pulang. Nah si anak perempuan ini tuh sebelum kecelakaan udah bilang ke ibunya, dia mau berangkat semacam touring lah sama temen-temennya gitu, mau touring. Si ibunya waktu itu tuh sebenarnya berat hati ibu ngizinin. Cuman karena dia udah disamper teman-temannya, nah mereka berangkat, si ibunya pulang ke rumah. Nggak lama kemudian ada kabar dari polisi kalau ada tabrakan atas nama ini, dan ternyata itu anak saya, kata si ibunya. Jadi saya ngelihat anak saya ya dengan keadaan hancur lah Hancur gitu. lah ya tabrakan. Terutama di bagian muka, kata si ibunya. Saya nggak ridho, saya nggak ikhlas. Belum Karena belum bisa nerima. Pertama ya. itu anak pertama, terus anak kesayangan lah gitu kata dia. Saya nggak bisa nerima. Nah waktu itu saya juga mungkin khilaf, kata dia. Saya nanya-nanya ke orang pintar lah, supaya saya enggak ngerasa kehilangan banget harus seperti apa. Nah kata orang pintar itu kalau bisa katanya kain kapannya itu minimal tali pocongnya itu diambil, disimpan di bawah kasur tempat favorit dia tidur gitu. Jadi minimal tali pocongnya katanya, kalau kain kapannya mah bisa beli lagi, digunting lagi, taliin tapi pakai itu, simpen di tempat kasur. Maka kata dia setiap malam atau apa juga bakal datang untuk komunikasi. Nah dia nurutin lah petunjuk orang pintar itu. Memang setiap malam dia didatengin, tapi dengan kondisi udah bukan anaknya lagi, tapi ya udah dengan kondisi udah hancur. Ya hancur. Sehari didatengin si ibu nangis, 2 hari 3 hari seperti kayak mengganggu gitu. Jadi si ibunya juga ngerasa ini udah bukan anak saya gitu, tapi saya nggak mau kehilangan gitu. Tapi udah kerasa keganggu itu kayak adik-adiknya mulai kesurupan gitu. Jadi si ibu kan setelah kejadian tabrakan itu si ibunya juga ke situ lagi, maksudnya nggak tahu mau mengenang atau apa, yang jelas si ibu tinggal di situ nggak sama suaminya. Jadi suaminya tetap di rumah, tapi adiknya ada 1 orang yang dibawa ke situ buat nemenin si ibu. Nah itu sering kesurupan. Jadi ketika datang si arwahnya itu si adiknya sering kesurupan gitu. Nah si ibunya udah mulai gak nyaman. Jadi si ibunya bilang gini aja, ibu juga udah gak mungkin karena si adik juga sering kesurupan katanya. Ibu janji bakal nyariin temen buat kamu. Oh gitu. Gitu ceritanya. Jadi nah teman yang buat kamu itu nanti ada orang yang nematin tempat ini. Nah si ibu itu waktu itu udah nyari orang, bahkan digratiskin, bahkan dikasih rumah itu asal mau diem di situ. Ternyata nggak ada kuat yang lama, sehari 2 hari orang
tahu kejadian mistis itu keluar, kejadian mistis itu keluar. Nah, justru dengan adanya kalian di sini 1,5 bulan katanya, ibu berpikir karena kalian dari kampus katanya orang-orang terdidik, mungkin kalian bisa ngaji bisa menghilangkan itu, Bang. Nah terus Bu, saya bilang gini ke si ibu, tapi kan Bu ini dalam mimpi saya 2 kali datang, ini kan minta tolong. Ya mungkin taruhlah posisinya anak ibu gitu kan. Nah kalau bisa kata saya disempurnain aja lagi. Jadi ya tali pocongnya dikembaliin lagi ke makamnya atau didoain lagi lah sama orang yang tahu agama gitu kan. Karena ibu juga mungkin beragama muslim, kata saya cari ustadz yang memang bisa menyempurnakan lagi lah gitu. Nah di situ si ibunya bilang gini, ya tapi ibu juga sebenarnya kedatangin mimpi sama kayak adek kayak gitu. Cuman ibu juga di satu sisi pengen ngembaliin katanya. Ibu juga udah tanya-tanya, pengen ngembaliin tali pocong itu supaya sempurna lah ya. Tapi di satu sisi saya sebagai ibu tetap masih belum siap kehilangan. Walaupun kejadian itu ya udah sekitar kurang lebih 12 tahun lah ya dari kejadian itu. Saya juga masih tetap aja belum mau kehilangan deh. Ya udah Bu, kata saya kan ini mah menjadi madorot ke semua orang, terutama yang nempatin rumah ini kata saya. Dan kalau memang benar kata saya itu bukan jin tapi anak ibu sebagai arwah gentayangan kan, karena dia itu sudah meninggal kata saya, mungkin arwahnya juga jadi enggak tenang juga di alam sana kata saya kalau enggak ditenangin gitu. Kata si ibu akhirnya ya udahlah deh, jadi gimana, ya udah ayo kita cari ustadz aja kata saya, atau enggak ibu yang suka nanya ke ustadz. Nah waktu itu si ibunya manggil ustadz dan datang ke situ. Waktu itu saya sama Egi masih ada. Kita ngaji kata si ustadz, makomnya di mana, waktu itu tali pocongnya diambil. Dan memang ke makam sama si ustadz memang nggak terlalu dalam sih digali, cuman dimasukin aja ke situ, pengajian lagi seperti awal talqin kayak gitu lah. Dikembalikan ke kuburannya. Dikembalikan lagi ke kuburannya waktu itu. Nah dari situ saya balik lagi ke kosan. Nah Bu, saya mau pamit. Pertama ini saya ada janji ngasih uang yang 200.000 itu. Nah si ibunya malah nangis dan meluk ke saya. Ya pamit juga kayak saya mau pamit keluar dengan orang tua, dia nangis juga terseguk-seguk lah, tersenduh-senduh gitu nangis sambil meluk. Malahan mah yang 200.000 itu ditolak uang itu, dan dia malahan ngasih uang ongkos ke saya. Ya udah deh, hati-hati di jalan, ini ada kata dia, buat jajan lah di jalan katanya. Malah si ibunya yang ngasih uang. Saya juga minta maaf ya karena saya datang baik-baik Bu ya, saya pulang juga pamit dengan baik-baik. Permasalahan hal yang ini ya mudah-mudahan lah jadi pembelajaran bagi yang lainnya juga gitu. Kalau memang hal yang seperti itu nggak baik, karena kita hidup di dunia pasti meninggal, karena kita diciptakan oleh Tuhan ya kita juga pasti bakal kembali lagi gitu. Tapi yang Ustadz tadi memang sudah melakukan penyempurnaan ya. Penyempurnaan, jadi yang si tali pocong. Makanya si ibunya lebih udah jadi tenang ya. Iya lebih tenang lah. Jadi kata si ibu ya mungkin ketidakikhlasan saya mungkin salah satunya ya, saya justru malah ngambil tali kafan ini kata si ibu setelah dimakamkan lagi sama si ustadz, si tali kain kafannya. Saya juga merasa beda lah, agak tenang kata lebih plong lah ya. Lebih plong lah. Sampai sekarang sering kontakan atau gimana? Masih ada kontak? Dari habis KKN teh sekitar 4 bulan mah masih kontakan. Kadang si ibunya kapan main ke sini, Cuman habis dari situ biasalah anak muda ganti-ganti nomor HP, lupa gitu. Hilang lah. Jadi Kang Firman cerita ini lengkap ya, sedihnya ada, horornya ada, menyeramkannya ada ya. Komplit lah ibaratnya ya. Oke, itulah tadi satu kisah yang disampaikan oleh Kang Firman, dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Namun kita mau tanya juga sama Kang Firman nih, kira-kira pesan moral dari cerita yang disampaikannya ini apa kira-kira nih ya, kita tanyakan. Kang, itu pesan moralnya apa nih Kang? Jadi kalau menurut saya ya, pesan moral yang dari cerita tadi yang saya sampaikan itu, intinya di dunia ini kita jangan takut kehilangan, karena memang kita awalnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita hanya sebatas makhluk yang diciptakan, yang kita akan kembali lagi ke Sang Pencipta gitu.
ikhlas saja dah. Lepaskan Iya, aja ya, lepaskan karena saja. memang sudah takdirnya. Sudah takdir dan kita memang kesini kan bukan siapa-siapa. Iya. Di dunia ini kita hanya sebatas makhluk yang diciptakan. Kalaupun setelah ke dunia kita ada ibu, ada ayah, ada adik, ada saudara, ada teman gitu kan. Tapi kan awalnya kita memang bukan siapa-siapa. Ya mesti kita bakal kembali lagi ke sang pencipta gitu. Bahkan dengan tindakan si ibu tadi malah membuat si anaknya sendiri jadi malah Jadi nggak tenang, Nggak lah tenang di ya. alam yang berbeda gitu Iya, kan. Gitu. ya masuk akal sih. Jadi itulah tadi pesan moral yang disampaikan oleh Kang Firman dari cerita yang dikisahkan olehnya. Dan oh ya Kang, ini kita dari tim Malam Mencekam nih memberikan eksklusif nih, hanya untuk narasumber, ya kaos yang mungkin bisa dipakai nanti untuk jalan-jalan mungkin ya. Oh, siap. Ya. Nah ini di spesial untuk narasumber dari tim Malam Mencekam. Saya langsung kasih sama Kang Firman Oke, ya. terima kasih banyak buat tim Malam Mencekam. Oke, Nanti saya pakai di Wanji Saripna nggak apa-apa ya. silakan. Oke, Sobat Malam Mencekam, itulah tadi kisah yang bisa kita sampaikan untuk Anda semua. Semoga kali ini bisa memberikan hal-hal yang positif, pembelajaran yang baik untuk kita semua dalam menjalani kehidupan ini ya Kang ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk Anda yang baru mampir di channel ini untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam juga Kang Firman. Ya, kita pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang.